Oke, coach. Buat coach Didi, aku pernah mendengar kalau passion yang dilakukan itu, kalau misalnya kita kerja sesuai dengan passionnya kita nggak akan merasa itu bekerja. Sedangkan di sini aku adalah seorang pekerja, istilahnya karyawan lah ya kita. Aku dan Working coach man Didi, ya working man. Kami working man. Kami ini bisa dibilang sedang mengejar karir yang mungkin belum tentu sesuai dengan passionnya kami. Jujur aku juga mau dibilang passion gak di dunia ini, aku juga nggak tahu sebenarnya. Sedangkan coach sendiri di episode sebelumnya bilang Garuda itu tercipta karena passionnya coach. Benar kan? Oke. Tapi aku juga tahu kalau sebelumnya coach pernah cerita kalau coach juga dulu mengejar karir. Oke. Gimana cara coach membalance karirnya coach sampai menjadi passion ini bisa jadi? Ya, sebelum lu jawab, ini juga relate dengan kehidupan kita sekarang. Kayak dibilang di Indonesia, men. Di Indonesia ya kita bisa bilang berapa persen sih orang jadi entrepreneur? Ya hampir 98% kita dibilang itu dilahirkan jadi seorang karyawan. Ya, kita nggak menutup mata untuk hal itu karena sistem pendidikan kita juga memaksa kita untuk jadi orang yang bekerja. Jam 8 teng-teng kita masuk sekolah, kemudian kita jam break jam segini, kemudian kita lanjut lagi dengan tata tertib segala macam. Dan sistem pendidikan ini sendiri pun sebetulnya dirancang oleh seorang pengusaha. You don't know for the rich man. Ya, nanti kita spill nanti itu di sini siapa bisnismennya. Aku rasa aku tahu ya. Oke. Ya, di sini kita akan yes. Oke, aku pilih dulu ya, karena tadi banyak banget sebenarnya banyak pertanyaan yang tadi di cover. Pertanyaan pertama itu dulu dari Ivan dulu ya, yang menanyakan Coach Didi dulu, Coach Didi lebih ngikutin passion atau ngejar karir dulu baru passion, dan apa pandangan Coach Didi mana yang lebih tepat? Oke. Dari pandanganku sih, I have to admit, dari zaman ke zaman itu berbeda. Nah, aku itu sampai Batam itu tahun 2000. Di zaman itu guys, kerja cari kita, bukan kita cari kerja. So, sorry gimana tadi? kerja cari kita. Kerja yang cari kita, itu di Batam? Ya, di Batam tahun 2000-an sampai 2007-an. Kerja cari kita. Contohnya? Muka kuning itu banyak orang, ya kan? Dan planning Pak Habibie itu membangun banyak industrial park, jadi banyak investasi, foreign direct investment, perusahaan-perusahaan yang di muka kuning, di Panbil, di mana-mana. So essentially di zaman itu secara naturally the incentive is more to become an employee. Dan to be quite fair, gajinya cukup tinggi zaman itu. Ya kan, dan aku sadari di era ini sekarang populasi semakin banyak, mahasiswa yang tercetak itu semakin banyak, sementara lapangan kerja makin sedikit. Ditambah lagi dengan fenomena yang akhir-akhir ini, Trump nasionalis, right? MAGA, make America great again, all this kind of stuff. Dan setiap negara itu mudah melakukan itu. Jadi untuk membandingkan pilihan saya dengan opsi-opsi yang kalian punya, mungkin nggak begitu tepat sih. Jadi kalian juga harus bijak ya. Nggak bisa copas langsung dari pengalaman saya. Karena saya lahir di era yang sangat berbeda. Seperti yang kalian bilang, aku Generation X, Ivan millennial, dan you are Gen Z. Yeah. You know what I mean? So we have to adjust and adapt. Okay, share. Menjawab pertanyaan Alvis, sebenarnya coach preference coach lebih bagus prioritize passion atau prioritize do it. Yeah. Correct. That's the infinite the oldest question in the whole wide world, right? In terms of career. Aku pribadi pernah bergelut dengan pertanyaan ini. Dan di awal-awal aku tamat sekolah, aku datang ke Batam, dan kemudian aku bekerja
mencari duit. Jadi aku mengedepankan karir duluan. Saat lu berumur 24, so lu udah tamat kuliah. starting from Starting 24, from 24, 23 sekitar segitu. Jadi aku memprioritaskan karir. Oke. Dan kebetulan perusahaan-perusahaan yang di mana aku kerja itu memperlakukan aku itu cukup baik, man. Gajinya cukup bagus. So it's kind of quite comfortable. Jadi aku cukup nyaman di sana. Tapi seiring waktu tetap ada satu pertanyaan. Makanya aku bilang itu adalah pertanyaan yang udah sepanjang zaman gitu loh. Jadi waktu aku kerja walaupun gajiku besar, aku selalu pikir, man, masa sih aku mau jadi 9 to 5 selamanya? Nah, di satu ketika itu aku kerja berarti mulai dari tahun 2000 kerja sama orang sampai di tahun 2011 aku memutuskan untuk berhenti jadi salaryman dan memutuskan untuk buka bisnis. Berarti lu saat itu di umur sudah di kepala 3 lah ya, lebih kepala 3 ya. Lu di sekitar 2004 tambah 10 tahun, 11 tahun. So 35 ya. Ya, aku memutuskan untuk follow passion. Nah, apa yang aku temukan? Ternyata nggak seindah yang aku bayangkan sih, Bu. Oke. Jadi walaupun aku mendapatkan kepuasan jiwa, artinya dan kebetulan aku memilih passionku itu diving dan bela diri ya. It's your hobby kan? Yeah, it's my hobby. Yeah. Yeah, right? Full of passion, that's my passion. Right? Dan harus kubilang bahwa selama aku melakukan passionku, aku tidak pernah, kita ngomongin setahun ya, dalam setahun itu baik dari net revenue deh, kita ngomong net revenue itu nggak pernah sekalipun aku mendapatkan lebih dari apa yang pernah aku dapatkan pada saat aku kerja. Selalu menjadi seorang karyawan. Ya, oke. Dan dengan tanda kutip dibandingkan dengan ketika gajiku pada saat paling tinggi. Ya sih. Ya jelas di awal-awal era karirku aku menerima gaji yang sangat kecil. Benar. Secara progresif makin lama makin tinggi. Iya. So balik lagi ke kalian, man. Ini Sorry, gue cross yang dia bilang tadi. Ini berarti kan lu punya fase di mana lu jadi seorang mahasiswa, kemudian di umur 24 lu jadi seorang workerman, kemudian di umur 34 lu menjadi seorang mencoba untuk jadi entrepreneur. Ini gua juga sebetulnya juga hal yang Coach Didi alamin ini juga sama dengan yang quotes yang selalu kita ingat. Salah satu rich man yang ada di belahan bumi yang lain ya, Cina, Jack Ma. Oke. Gue selalu ingat apa yang dibilang Jack Ma saat lo berumur 20-an, ya 20 sampai 29 lah. Itu kamu harus jadi orang yang seorang murid lah, yang baik. Maksudnya apa? Jadi seorang pekerja yang baik, lo beradaptasi, lakukan pekerjaan kamu sebaik mungkin. Tapi saat kamu berada di umur 30 tahun sampai 35, kamu berusaha untuk menjadi seorang pekerja di perusahaan yang kalau bisa lo bekerja langsung dengan ownernya, nggak perlu perusahaan besar, karena perusahaan besar kamu pasti tidak akan diajari sistem paling terkecil bagaimana perusahaan tersebut bisa berjalan. Tapi kalau kamu bekerja di perusahaan kecil, lo langsung berinteraksi dengan seorang owner, disitulah kamu akan belajar semua sistemnya. Dan kamu akan tahu bagaimana perusahaan tersebut, seorang entrepreneur, owner tersebut menjalankan usahanya. Tapi di saat kamu berusia 35 tahun dan mau ke 40, seharusnya waktu itulah yang tepat untuk kamu mencoba passion kamu. Apakah kamu jadi seorang entrepreneur atau kamu jadi seorang workerman? Tapi nggak semua orang punya kesempatan di umur ya kayak aku lah. Yes. Aku udah di antara 30 dan 35. Yeah. Nggak semua orang punya kesempatan itu untuk bisa mencapai, oh aku bisa langsung direct sama ownernya, aku bisa belajar banyak sama ownernya. Sedangkan aku udah di pulau ini sudah sekitar 6 tahun, mau masuk 7 tahun. Ya aku masih, posisiku ya masih sebagai seorang karyawan. Dan lingkunganku juga, karena aku seorang karyawan, aku disclaimer dulu, aku bukan berarti bilang karyawan itu jelek. Menjadi seorang karyawan itu tidak jelek. Cuma ya berarti kan lingkungan aku sendiri itu adalah orang-orang yang juga memang karyawan. Dan beruntungnya belakangan ini memang ada seorang owner
businessman yang mulai nge-approach aku, ya kalau memang kita bilang bisa dibilang universe yang membantu untuk mengajak aku mulai berbisnis. Nah cuma struggle-nya sekarang kita sebagai orang yang lagi merintis karir, tapi mau mencoba untuk menggandeng juga si passion ini, itu aduh physically and mentally draining, benar-benar capek banget kan. Nah sedangkan coach yang bisa mengejar passion ini interesting banget nih. Pertama aku itu tergelitik ketika kamu meng-quote Jack Ma. Karena orang yang sama dia juga memberikan satu quote yang benar-benar membekas ke diriku. Dia bilang apa nama? Jadilah orang yang sukses. Karena kalau kamu miskin, seberapa bijaksananya kata-katamu itu kedengarannya kayak kentut. Tapi kalau kamu udah sukses, kamu kentut pun kedengarannya seperti kata-kata bijaksana. So it's bullshit, bro. You know what I mean? So kalau kita menilik quote Jack Ma tersebut, gua rasa itu jauh lebih realistis. Jadi orang sukses dulu. Kejar secara karir. What am I talking about career? Menurutku ada 3 aspek sih. Jadi social wealth. Jadi kamu punya koneksi, kamu punya network bagus. Financial wealth, kita nggak usah bohong, ya kan? Kalau punya duit bagus. Dan kalau bisa political wealth, right? If you get these 3, you're pretty much covered, right? Dan balik lagi. Passion apa career ya? Passion atau career? Secara logis menurutku ya, dunia itu terbagi menjadi negara maju, negara berkembang, dan di negara miskin. Dan Indonesia adalah negara berkembang. Sedangkan misalnya kita ngomongin Jerman, Norwegia, Belanda itu adalah negara maju. Berarti kalau misalnya negara maju, itu infrastrukturnya udah lengkap, pajaknya sangat tinggi, perusahaan-perusahaan udah sangat stabil. Nah itu secara logis nih, kalau ngomongin logis, secara logis itu lebih bagus jadi pekerja atau jadi entrepreneur? So for risk ya pekerja. Karena kenapa? Resiko lebih sedikit dong. Resiko lebih sedikit. Nah sekarang kita negara berkembang, bro, ya kan? Maaf kata, negara Konoha itu banyak koruptor, bro. Ya kan? Ya kan? So you have to be sneaky, no? Nah sekarang ngomong logik ya, by rational. Belum tentu terimplementasi nih ya. Tapi kita ngomongin logik by rational, by observation alone. Lebih profitable jadi seorang entrepreneur di Indonesia apa jadi seorang pekerja? Let you decide. Logika mengatakan bahwa negara berkembang pasti kita jadi entrepreneur dong. Karena kenapa? Segala hal itu masih in the gray area. You get the opportunity to shape reality. Tapi kalau lu bilang kayak gini juga, gue juga ada ambil dari sudut pandang yang lain ya. Jadi kalau dibilang, gue cenderung lebih menekankan bahwasanya, lu memilih jadi seorang pekerja atau dari seorang entrepreneur, itu sebetulnya sama kayak kita bilang tadi risk, sama kayak kita main catur ataupun kita berjudi. Setiap ada tindakan yang kita lakukan pasti ada risikonya. If kamu mau jadi seorang karyawan, ya kamu dapatin nilai yang seorang karyawan. Saat kamu menjadi seorang entrepreneur, ya kamu dapatin nilai seorang entrepreneur. Tapi itu sangat berbeda. Maksudnya gue kenapa? Risiko yang tadi mereka ambil, seorang pebisnis risikonya dia akan siap secara mental ataupun secara keuangan. Saat bisnis kamu tidak berjalan, orang yang paling tidak mendapatkan uang adalah, ataupun orang yang paling pemasukannya tidak jelas adalah seorang entrepreneur. Tapi seorang pebisnis, dia tahu itu. Tapi kalau bisnisnya jalan, dia adalah orang paling beruntung. Sepakat. Iya, karena dia take and give, bro. Apa yang kamu kasih itu yang kamu dapati. Tapi kalau kamu belum ada passionnya di situ, ya kamu juga bakalan dapat. Tapi sorry gue bilang. Tapi kenapa? Balik lagi tadi, kita bahas negara ada 3, negara maju, negara berkembang, negara miskin. Balik lagi tuh poin, negara kita itu cenderung balik lagi pertanyaan yang aku bilang tadi. Kenapa sih cenderung orang kita ini jadi seorang pekerja? Apa itu salah? No. Tapi apakah kita salah jadi semua karyawan hampir 98%? Ya iya. Terus siapa yang mau buka lowongan pekerjaan kalau nggak ada entrepreneur? So
tahun 2007 lu di fase Coach Didi supply and demand, benar nggak? Saat itu lowongan banyak, kenapa? Ya mungkin saat itu entrepreneur sangat banyak, tapi di saat ini entrepreneur sangat sedikit. Kenapa? Orang cenderung jadi pekerja, takut untuk jadi entrepreneur. Kenapa? Ya mungkin sistem pendidikan, karena kita dididik untuk jadi seorang pekerja, takut untuk mengambil resiko. Contoh dibilang 1 tambah 1 berapa? 2. Tapi secara logik, boleh nggak kita itu bukan hasil, orang kita itu hasil dan jalan. Sebenarnya bagi yang gue sering baca buku adalah jalan, setiap orang punya jalan yang berbeda dan hasil yang sama. Dalam poin apa? Gue bisa ngambil 1 tambah 1 tapi gue kaliin dulu, gue bagiin dulu tapi saya tetap 1. Di kita secara matematis itu salah. Yang dimau orang kita saat pendidikan adalah 1 tambah 1 jalan seperti ini, nggak boleh yang lain walaupun hasilnya sama. Dan saat itu kita mendidik anak-anak kita itu menjadi orang yang takut untuk mengambil risiko sampai mentalnya tidak bagus. Nah, termasuk sistem pendidikan kita di pendidikan tinggi, kita juga masih takut. Karena apa? Kayak dibilang, jadi seorang pengusaha bukan hanya soal lo punya duit, enggak. Kalau lo seorang punya duit tapi lo punya mental tidak siap, walaupun lo berusaha sampai 5 kali gagal, karena lo punya modal, lo bisa ke 6 kalinya buat usaha, gagal lagi, bisa yang ke-7 lo buat usaha, gagal lagi ke-8, berarti kan risiko dia ataupun trial coba untuk jadi pebisnis lebih banyak lah. Tapi seorang peluru lebih banyak, lebih banyak. Tapi seorang yang punya duit yang pas-pasan dari orang yang tidak ada, dia harus kerja dulu, mati-matian kumpulin duit, dan probabilitasnya untuk coba jadi seorang pebisnis itu cuma mungkin sekali. Nah, iya, kita saat dia gagal, dia tidak bisa lagi untuk bangkit. Ya, makanya kembali lagi jadi karyawan. Benar. Nah, tapi kalau nggak ngambil resiko untuk ngejar passion atau ngejar bisnis yang dia mau, ya sama aja, dia akan stuck terus jadi karyawan. Nah, dilemanya adalah gimana? Oke, sekarang kerja kayak coach sendiri bilang, dia kerja, gaji dia jauh lebih besar dari waktu dia mengejar passionnya dia, ya kan? Nah, nggak semua orang sebenarnya coach sampai sekarang pun sedang melakukan hal itu, sudah hidup di dalam passion. Tapi kalau passionnya nggak bayar tagihan-tagihan yang ada muncul itu kayak mana? Nah, itu kan mungkin salah satu jadi bagian kenapa orang lebih memilih ya udahlah gue jadi karyawan aja. Ya kan, jadi karyawan daripada aku ngejar passion, daripada aku ngambil resiko. Ya udahlah, aku nikmatin aja apa yang ada. Tapi kan mental block lah, mungkin coach kayaknya pernah kasih tahu aku, mental block ini kan yang sebenarnya harus di break. Nah, tapi kan ada, nggak semua orang berani take the leap of faith untuk ngejar passion. Sama, anggap dia udah kerja 10 tahun, coach kerja 10 tahun, tabungannya sudah ada. Anggap pelurunya dia bisa gagal berbisnis ini 4 kali. Ya kan, dia ngejar passion. Tapi sama, selagi fase dia untuk melakukan, let's say 4 tahun lah. Setelah dia kerja 10 tahun, dia punya potensi untuk melakukan passionnya dia selama 4 tahun. Tapi setahun pertama nggak bisa bayar tagihannya dia. Tahun kedua nggak bisa bayar tagihannya ke dia. Otomatis sebagai manusia passion kan akan jatuh. Man, if passion doesn't pay your fucking bills, balik lagi ke karyawan. Jadi mentalnya karyawan. Nah, gimana caranya supaya ya kayak coach bilang benar, kalau semua orang karyawan, siapa yang mau buka lapangan kerja? Oke, guys, setelah mempertimbangkan dari apa yang Alvis omongin dan juga Ivan omongin, aku merasa bahwa sekali lagi nih, jawaban ini itu nggak ada satu jawaban yang absolut, karena setiap orang, setiap manusia punya situasi kondisi yang berbeda-beda. Agree? Tetapi aku rasa untuk setiap orang untuk menjawab pertanyaan ini, dia harus bisa melihat secara multifaceted, minimal 3 dimensi. Dimensi pertama, kita harus bertanya, apakah passion kita, like you say, pay our bill? If it doesn't, nggak bisa, bro. Right? So if your passion pay your bill, go ahead. If your passion don't pay your bill, no. Kedua, time, era. Seperti gua deh. Zaman ini, sekarang ini lebih beneficial kamu sebagai salaryman, apakah lebih beneficial buat kamu jadi seorang entrepreneur? Seperti tadi gue bilang, ya kan? Looking at logic, should be entrepreneur di Indonesia. Oke? Dan kemudian space, lokasi di mana? Lokasi tadi,
Ya kan, apakah kita berada di negara berkembang, negara miskin ataupun negara maju, itu dari lokasi. Nah, now time itu umur, ya kan. Di setiap umur yang berbeda, aku rasa opsi-opsi kita itu makin lama makin berbeda, bro. Benar. Ya dong. Misalnya kamu 18 tahun, kerja apa passion nih? Again, kalau jawabannya adalah passion kamu mendapatkan duit lebih banyak daripada kerja, man, passion all the way, no. Ya kan? Tapi kalau misalnya passion your passion doesn't pay the bill, kerja. Ya dong. Tetapi kalau misalnya sekarang kamu udah 30 misalnya, kamu udah married, kamu punya anak, ya dong, dan your passion let's say pay the bill, tetapi nggak konsisten. Ya. Misalnya Resiko bisnis kan. passion kamu itu jadi bintang film, Yes. ya kan? Tetapi kamu dapat orderan film itu misalnya, gajinya gede bro, misalnya 100 juta, tapi 100 juta itu datangnya Setahun sekali. 10 tahun sekali. Like, But you happy, why not? it's not consistent. Iya. Anak lu tetap perlu minum susu, bro. Iya. So aku rasa ini topik tanpa akhir sih, bro. Balik Ya. lagi ke Gue bisa bilang perspektif gini, sorry masing-masing. gini guys, gue bisa masuk perspektif ini kan versus, ya kan? Iya. Seorang kita mau jadi seorang working man atau jadi seorang entrepreneur, it's the point kan, for topik hari ini kan. Tapi bagi gue ini it's not versus, bro. Kenapa dia bilang kita ini kayak simbiosis mutualisme. Contoh kayak gini, seorang pebisnis membutuhkan seorang working man. Seorang working man membutuhkan seorang pebisnis. Simbiosis mutualisme. Tapi bagi gua lebih cenderung melihat ke arah situasi. Situasi sekarang itu terlalu banyak working man tapi entrepreneurnya tidak. Benar. Is it my point? Ya. Bukan ibaratnya seorang businessman versus seorang working man. Itu nggak ada ujung karena dia simbiosis mutualisme. Kalau cuma semuanya jadi entrepreneur, siapa yang kerja? Kenapa sistem pendidikan dibuat tank jamnya udah jelas, jam segini masuk, harus taat ini, harus teliti ini, harus rapi ini. Itu kan dibuat oleh seorang entrepreneur, gue bilang tadi. The first guy in the world. Siapa? Di Amerika yang punya perusahaan besar oil and gas. Ya. I'm not gonna say that. Oke, sudah. Ini agak I sedikit know, anu. but I'm not gonna say. Kita nggak bisa share itu ya. Ya, the rich man, the first yang orang yang mengendalikan oil and gas, oil. I know, but I'm Iya, not gonna say. perusahaannya sampai sekarang pun masih ada, bro. Itu dibuat untuk apa? Untuk dia bisa mendapatkan pekerja yang berkualitas. Jadi kayak dibilang gue seperti rantai. Ada bagian seorang entrepreneur dan ada bagian seorang businessman. Itu harus simbiosis mutualisme. Tapi situasi sekarang karena cenderung dunia menutup dirinya masing-masing, kayak lo bilang tadi Trump. Oke, kenapa Trump melakukan itu? Karena apa? Di situasi Cina sekarang sudah mulai merangsek ekonominya itu mau jadi nomor 1. Sudah mengancam Amerika. So US buat apa? Blok dirinya. Kenapa? Dia selama ini sudah duitnya ditarik banyak, bro. Dia udah merasa banyak rugi. Karena apa? Perbedaan negara kaya, berkembang, negara miskin. Selain daripada strata itu, mereka juga mengeluarkan duit untuk seperti badan sosial WHO. Ya, dan turunan-turunan yang lain, otomatis mereka bayar hal itu lebih besar, bro. Negara kaya, negara maju bayar itu lebih besar. Kita bisa bilang how much US bayar itu jauh lebih besar daripada Cina, ada yang Indonesia, ada yang lainnya. Wajar mereka blok diri. Nah, karena itu sekarang semua negara memblok dirinya juga. Nah, sekarang kita keteteran. 20 lapangan kerja target dari salah satu, ya sekarang udah jadi pejabat di negara kita. 20 apa? 20 juta lapangan 20 kerja. juta lapangan Ya, tapi sampai kerja. sekarang gua nggak lihat. Why? Kan dibilang, kalau dibilang negara kita, negara berkembang nggak? Yes. Kalau gue lihat dari sisi yang gue baca di buku adalah negara berkembang, so sebetulnya peluang kita untuk jadi entrepreneur lebih besar dong. Namanya berkembang. Ya. Yes, it's a point kan, betul nggak? Tapi peluang tidak bisa dieksekusi kalau lo nggak menyiapkan. Bagi gue ada poin kayak lo Kusidiri udah sebutin tadi. Apa? Pertama, seseorang yang benar-benar memiliki sudah mengukur risiko tadi. If gue mau jadi seorang entrepreneur, ini risiko gue. Dan kemudian dia mempunyai wisdom yang cukup. Kenapa?
seorang pebisnis bukan orang yang tolol, bodoh. Dia harus pintar. Pintar dalam artian apa? Melihat peluang. Pebisnis kan poinnya adalah bisa melihat keresahan yang ada terjadi di lingkungannya. Contoh, dalam satu daerah ini orang nggak pernah punya sendal, bro. Bodohnya apa? Gue pintar. Oke, gue jadi pebisnis sendal. Pasti gue kaya saat itu. Tapi sementara ada yang lain yang merasa bahwa yang ada pakai sendal nggak perlu dikejar kan gitu. Betul. Mereka bilang topik itu ini hal normal. Orang dari zaman dulu nggak ada pakai sendal. Tapi gue seorang pebisnis, gue tahu orang nggak pakai sendal. Dia itu pebisnis melihat opportunity, tapi kan itu belum tentu passionnya dia. Balik lagi kayak dia bilang, membangun orang tadi, manusia tadi menjadi seorang entrepreneur. Sementara kita dibangun semua jadi working. Berarti berpotensi dong. Entrepreneur itu belum tentu melakukan passionnya dia. Betul, sama sekali. Kayak dibilang seperti itu. Dari coach, tapi gini, orang yang melakukan bisnis jadi entrepreneur tapi bukan mengejar passionnya dia. Tapi sekali lagi jawab. Kita tadi kan bahas sebenarnya kan lebih mengarah ke karir atau passion. Yes. Passion ini ternyata lebih mengarah ke entrepreneurship, berbisnis. Tapi memungkinkan nggak untuk orang melakukan bisnis tapi tidak melakukan passionnya dia? Sangat sering kita lihat dan sangat terbukti di dunia ini. For me now, kalau kamu tanya aku, apabila ada satu peluang yang menjanjikan economic power, political power, social power yang sangat besar, aku akan tinggalkan passionku mengejar itu, dan kemudian hasil dari itu baru aku tuangkan ke passion. Aku rasa flow-nya itu jauh lebih logical daripada aku kejar passion dan kemudian gagal. I don't have political power, I don't have money, I don't have social power. Oke. Nah kayak Coach Alvis tadi bilang kan, yang contohnya yang sendal itu kan sebenarnya bukan passionnya dia. Tapi dia gue bilang lihat opportunity itu, dia punya wisdom. Makanya aku langsung terpikir. Tapi sorry, aku bilang gini guys, kalau kita seorang pebisnis yang berhasil, entrepreneur yang berhasil, satu yang sangat berharga bagi gua, not duit, tapi satu, waktu. Tidak ada satu orang pun yang di muka bumi yang bisa ngatur lu. Karena apa? Lu yang bisa ngaturnya. Hari ini gua mau bangun segini, kenapa? Ada yang kerja. Tetap lu harus kontrol. Tapi lu nggak ada yang bisa beli waktu lu. Benar nggak? Gua mau tidur jam berapa terserah. If kita bilang bangun passion, merintis awal tidak? Kalau merintis awal bangun, sama gue bilang. Itu juga poin yang itu juga satu poin yang benar-benar harus aku counter, harus aku counter. Kenapa? Jadi itu juga paradigma yang aku terima ketika aku memutuskan, selama ini aku kerja capek banget, 9 to 5. Nanti kalau gue jadi bos, aku punya bisnis sendiri, maka waktuku akan lebih luang. Ternyata semua itu bullshit, bro. Semakin aku jadi bos sendiri, pada saat aku menjadi entrepreneur, waktuku itu benar-benar nggak tersisa. Bahkan beol pun aku harus mikir, bro. Kapan gajiin pekerja-pekerjaku, kapan supply, kapan jualnya. No. Itu menurutku miskonsepsi yang sangat besar kepada anak-anak muda sekarang. Mereka tuh selalu menganggap bahwa kalau suatu hari kelak dia menjadi bos, maka hidupnya akan lebih gampang, lebih lapang. No, that's bullshit. Kalau kamu bertujuan untuk menjadi entrepreneur dengan tujuan kamu mau mendapatkan waktu yang lebih santai, all this is bullshit. It's just gonna get worse. I promise you that. Tetapi menurutku nih, mindset yang sehat untuk seseorang itu memilih jalan hidup sebagai seorang entrepreneur adalah dia memang mau menggapai sesuatu yang lebih besar daripada apa yang opsi yang diberikan kepada dia pada saat dia menjadi seorang employee. Jadi misalnya dia punya visi yang besar, aku malas kerja sebagai seorang pekerja, aku pengen menjadi entrepreneur karena aku pengen buka lapangan kerja yang lebih besar untuk bangsa Indonesia. That's gonna work. Tapi kalau misalnya bilang aku pengen jadi bos supaya biar anak buahku kerja, gue gak perlu kerja, bullshit, bro. That's not gonna work. Sorry, gue counter lo. Gue bilang tadi is control, man. Gue bilang benar kayak lo bilang, sebelum saat bisnis lo itu belum bagus dalam proses, man, gue bilang is a risk. Kalau lo ngambil risk yang besar, otomatis lo harus tahu
poinnya. Lu harus bekerja lebih keras untuk hal itu, lebih daripada orang yang ngambil risiko lebih kecil dari seorang pekerja. Tapi saat Kalau gitu risknya bagus itu jadi dalam pekerja. iya, tapi lu dapatnya gini. Lu pernah gambarin gini gak? Ini seorang pekerja. Oke, levelnya bawah, men. Levelnya bawah, orang paling bawah. Kemudian levelnya middle level untuk working. Oke? Ya, manajer levelnya kayak gitu. Oke, eksekutif, direktur dan segala macam, kemudian komisaris. Lo kerja 1 dibayarnya berapa? 1. Level middle, lo kerja 1 dibayarnya 2. Lo level eksekutif, lo kerja 1 dibayarnya 5. Lo seorang entrepreneur, lo kerja 1 hasilnya bisa 100. It's a risk. Jadi poinnya apa? Kayak dia bilang, bagi gua yang gue lihat adalah oke, men, lo lebih pusing. Iya, sama aja. Gue bilang sama lo. Jadi kita jadi seorang pekerja. Sampai sekarang pun gue jadi pekerja dan setengahnya jadi entrepreneur. Iya nggak? Kita bisa dibilang gitu. Tapi kayak dia bilang, lo jadi karyawan, lo nyaman nggak hidup lo? Sama nggak? Lo pusing juga? Gue rasa semua sama. Contoh dibilang, seorang yang rich man punya utang nggak? Sama. Seorang pekerja punya utang nggak? Sama. Dia pusing nggak? Pusing. Besok gue dipecat nih. Besok gue nggak disambung kontraknya nih. Gue besok mau makan apa ya? Kredit rumah gue, kredit kendaraan gue, sama, men. Just skalanya saja yang berbeda. Benar gak? Seorang pebisnis, oke, gue pusing bayar gaji karyawan, iya. Tapi skalanya sama. Gue besok gaji gue cuman sampai gue di kontrak kerja 2 tahun, 5 tahun. Setelah 5 tahun gue ngapain? Tapi seorang entrepreneur saat lo sudah dicapai di topnya, gue tanya, siapa yang bisa mencat lo? Aku sepakat sih. Pan, aku sepakat dengan apa yang diutarakan oleh Alvis. Intinya gini deh. Kalau kamu milih jadi entrepreneur, nggak ada satupun orang yang di dunia ini yang bisa memberi kamu satu assurance hasilnya bakal jadi apa. Mungkin kamu akan sukses besar, mungkin kamu akan tepar, hancur, bangkrut. Nggak ada yang bisa tahu. Itu balik lagi ke capability-mu, Yes. integritasmu, intelektualmu, dan kerja kerasmu. But it's still the element of gambling, the element of luck is still there. Tapi kalau kamu jadi pekerja, it is definite 100% suatu hari kelak, kita nggak tahu kapan, kamu pasti 100% dipecat atau di let go, atau dipensiunkan. Jadi sekarang dua-duanya juga resiko nih. Resiko yang mana yang mau ngambil? Take the risk. Everything is risk. It's a It's risk. only different form of risk. Gambling. Aku pernah adikku sendiri yang pernah bilang seperti ini. Adik lu seorang entrepreneur. Adikku seorang entrepreneur. Dia mau dibilang itu passionnya dia mungkin tidak, tapi ya dia sedang melakukan bisnis. Tapi dia pernah bilang satu kalimat sama aku. Bisa dibilang quote lah. Nggak semua orang ditakdirkan untuk menjadi pebisnis. Iya. Dan nggak semua orang ditakdirkan untuk menjadi karyawan. Sebenarnya gimana cara kita mau memilih jalan kita ini aja. Iya. Satu lagi, yang selalu gue ingat. Dulu ya. Itu seorang penyair selalu bilang, raja itu dilahirkan, men. Raja itu Dilahirkan. Dia lahir, jadi seorang raja. Pangeran dulu tapi. Enggak, dia pasti akan seorang raja nanti, paham nggak konsepnya? Oh, Dia iya, jadi oke lah. nggak mungkin seorang Ada babu destiny-nya. jadi seorang raja bisa jadi raja dia. Kenapa? Raja itu keturunan, oke? Oke. Tapi itu disanggah. Kenapa? Kalau dia lahir, dia bodoh, dia nggak belajar apa-apa. Lama-lama dia akan dibodoh-bodohi oleh orang kepercayaannya. Kita bisa lihat salah satu kerajaan banyak runtuh karena apa? Orang terdekat. Kita bisa lihat di negara Paman Putin dulu jadi raja, siapa yang ngebuat raja tersebut terdoktrin? Rasputin, you know the Rasputin. Itu bisa banyak, hampir semua kerajaan seperti itu. Itu terbantahkan kenapa? Ada satu konsep yang menyatakan raja itu bukan dilahirkan, tapi dia dilahirkan dan dibentuk. Sama jadi seorang entrepreneur. Kayak gue bilang tadi, gue bukan orang yang versus, why not? Ini soal bagaimana supply and demand. Gue merasa adalah seorang entrepreneur itu dilahirkan dan dibangun oleh apa? Dilahirkan oleh siapapun, termasuk orang kaya keluarganya. Anggaplah dia dari keluarga miskin pun,
keluarga middle class pun, high class pun, atau seorang rich betul pun, dimanapun dia lahir. Tetapi yang paling poin keduanya adalah dia harus dibimbing, dia harus dididik. Kenapa? Di mindsetnya harus berbeda, bro. Karena dia harus lihat sudut pandang kayak gue bilang tadi. Oh, orang nggak pakai sendal, sementara di daerah lain pakai sendal. Why not lo nggak pakai sendal? Oke, gue buat video bahwasanya kalau orang nggak pakai sendal itu nggak keren, kaki lo bakal lecet. Itu dia dididik untuk apa? Untuk peka terhadap hal itu. Setelah itu dia harus ambil dari study. Jadi seorang raja sekarang, raja itu gue menganggap seorang entrepreneur harus dilahirkan dimanapun dia kelas status sosialnya, dan dia harus dididik. Kenapa? Kalau dia hanya dilahirkan jadi raja yang bodoh, anggap lahir dari orang kaya kelasnya, pebisnis yang benar-benar, kita bisa lihat keluarga yang benar-benar kaya adalah keluarga yang bisa melewati fase yang ketiga. Fase yang ketiga apa? Founder. Setelah founder apa? Anak dari seorang founder. Yang ketiga nih biasa nih, problem. Kenapa? Dia udah terbiasa hura-hura, men. Gue mabuk, cek. Pap, minta dia 2, oke. Gue pakai mabuk, gesek-gesek, gue tolol, men. Gue dibodoh-bodohin orang. Biasanya generasi ketiga itu bakalan hancur. Tapi saat generasi ketiga sudah bisa dididik dengan baik, dia akan dilahirkan, dididik dengan bagus, bisa melewati fase generasi ketiga. 4, 5, 6 cenderung itu akan bisa dikontrol. Kita bisa lihat apa? Kerajaan British, man, itu dari ratusan tahun, bro. Benar nggak? Kita lihat kerajaan Mongol. Mongol seberapa besar Genghis Khan bisa menaklukkan dunia? Hampir 70%, 64% ya, 70% daratan Asia dan Eropa hampir dikuasai oleh Genghis Khan. Tapi lihat, saat Genghis Khan mati, perpecahan ada. Apakah itu seorang raja yang benar atau entrepreneur benar? Enggak, dia transisi jelek. So, kita belajar dengan orang yang punya legacy. Sama kayak generasi keluarga tadi gue bilang. Gue spill sedikit, Rothschild is good. Dia dilahirkan dari keluarga mereka, dididik dengan benar, isolasi, bro. Kita lihat, walaupun secara genetik jelek, Rothschild punya hukum di keluarganya. Itu tidak boleh nikah dengan orang dari bukan kaum mereka, dari keluarga mereka. Kawin silang boleh sama mereka, harus. Kenapa? Menjaga itu, melahirkan tadi, dan dididik oleh keluarga mereka. Aku nggak mau menyentuh konspirasi teori lah. Konspirasi teori. It's life. Tapi intinya yang Coach Didi bilang tadi memang ya, kalau memang disuruh tapi pilih. Tapi it's a passion. Jadi kayak dia bilang, lu passion lu jadi seorang karyawan, ya oke. Lu passion lu jadi seorang entrepreneur. Kayaknya nggak ada sih orang yang berpassion untuk jadi seorang karyawan. Tapi mungkin jadinya lebih ke antara mau karyawan atau lebih mengejar menjadi bisnis yang berkedok passion. Aku ada permohonan. Waktu udah berlangsung cukup lama. Jadi mungkin kita harus ada satu konklusi. Moderator, tolong memberikan veto. Jadi nggak ada jawaban yang tetap sih. Coach aku kasih usul ya, aku kasih usul nih. Karena kalau kita bahas ini nggak ada habisnya. Oke, mendapatkan izin dari moderator, kita buat veto. So, pilihan kita masing-masing apa? Kalau saya pilih jadi entrepreneur saat ini karena secara time cocok untuk saya menjadi entrepreneur daripada worker. Karena di usia saya. Kedua, space, tempat di Indonesia, developing country. Ya kan? 3, following passion more, get more money for me, or following career. I will chase money all the way, anytime. For me, at least it's for me. So buat saya entrepreneur. Buat Ivan apa? Aku masih belum tahu sih sebenarnya. Tapi harapannya tentu lebih cenderung, karena kembali lagi ternyata nggak semua passion itu bisa jadi bisnis. Jadi kalau misalnya harus dipilih, aku tetap dimanapun, aku yakin hampir kebanyakan orang
mungkin ya secara teori akan lebih cenderung memilih bisnis. Tapi yang aku lakukan sekarang adalah karir sembari melakukan bisnis. Harapannya bisa mentransisi karir ini menjadi sebuah bisnis. Oke, nggak bisa, saya nggak terima itu jawaban. To be or not to be, A or B, pekerja atau entrepreneur. Decision have to be swift. Keputusan itu harus cepat. Putusin. Mungkin di episode berikutnya aku jawab. Ya. Kasih aku waktu untuk pikir. Oke. Kamu. Dari gua ya. Oke, back to the topic dulu. Topiknya apa tadi? Entrepreneur, pekerja, choose. Oke. Pilih. Dari tadi poin yang gue sampaikan adalah aku berada orang di fase gue bilang tadi simbiosis mutualisme. Oke. Harus ada seorang worker dan harus ada seorang entrepreneur. Itulah jalan sistem ekonominya. Oke. So, kalau ditanya dari gue ingin jadi seorang entrepreneur. It's my dream. So, tapi bisa dibilang gini, tapi lu sekarang jadi seorang karyawan. Man, balik lagi. Setiap orang dilahirkan. Benar nggak? Sekarang gue berada dari sini lahirnya. Ya, evolusi lah. Evolusi kita understand. Oke, understand. Yeah, it's just evolusi. So, it's my goal. Itu goal gue. Kenapa? Gue jadi ingin bagi gue itu bukan passion. Itu risk. Lu mau ngambil risk kecil dan dapatin hal yang kecil. Tapi kalau lu mau ngambil risk yang besar, lu bakal dapatin kemungkinan. Ini kayak gambling, judi. Bisa lu benar-benar dapat itu, bisa jadi benar-benar lepas. All in. Itu adalah poker, main poker. Gue cuman masukin 10. Ya kemungkinan gue dapatin 20 juga besar. Even pun 10-nya lepas, tapi setidaknya gue masih ada save. Tapi kalau all in, menjadi entrepreneur lah. Jadi entrepreneur. Tapi gue bilang poinnya balik lagi. Goal aku adalah jadi seorang entrepreneur, tapi to be prosesnya itu ada. Ya, tapi jadi ini untuk kita guys, bagi gue gini, lu jadi seorang worker man juga gak ada masalah. Kita pun juga seperti itu, sama. Mungkin ada orang yang mulai langsung jadi seorang entrepreneur, itu juga tidak salah. Setiap orang punya proses. Contoh seperti ini, ada 5 orang, ada 3 orang deh, biar gak susah. 3 orang. 1 orang mulai startnya dengan lari. Dia cuma menggunakan tools, itu sepatu. Orang kedua, lari menggunakan kuda. Toolsnya apa? Kuda. Yang ketiga, ada orang lari menggunakan mobil. Dia tinggal duduk, mobil. Gimana sih orang lari pakai mobil? Oke. Bergerak. Dia bergerak. Kendaraan yang digunakan dia, bro. Oke. Menggunakan mobil. Secara logiknya, siapa yang bakalan sampai di garis finish terlebih dahulu? Pasti yang mobil. Berpacu dalam kehidupan nih. Tapi kendaraannya dia menggunakan kaki sendiri, ada menggunakan kuda, ada menggunakan mobil. Ini kendaraan larinya itu, lari kehidupan ya. Maksud gue time tadi, umur. Oke? Yeah. Siapa yang bakalan sampai dulu ke reach-nya ini ya? Pasti yang mobil. Tapi bagi kita yang berada di kendaraan kita lari menggunakan kaki, jangan tutup diri kamu guys. It's okay untuk jadi karyawan dulu, sama seperti gue bilang tadi. Gue selalu yakin itu. Kenapa? Kita belajar dulu, lu kumpulin dulu. Lu jadi seorang entrepreneur kalau lu nggak punya modal, lu nggak punya take the risk tadi, lu nggak belajar, lu juga belum bisa peka terhadap lingkungan, lu juga nggak bakalan siap untuk jadi seorang entrepreneur. Why? Aku pernah ngalamin. Saat itu gue kerja keras. Ada suatu problem di suatu pulau, gue bisa selesaikan itu di salah satu tambang, gue bisa selesaikan itu, dan gue bisa sampai deal ke perusahaannya. Dan gue sudah kontrak sama dia itu udah eman. Saat itu umur gue masih 22 tahun. Dan gue jalanin sendiri. The point cuma ada satu di situ. Lo ambil, lo bisa kontrol, lo jadi seorang entrepreneur dan orang kaya di umur muda. Tapi kalau lo ambil dan lo tidak bisa manage, lo jadi orang yang gagal. So jadi seorang jadi entrepreneur juga, lo juga harus punya mental. Jadi kalau dibilang it's okay, bangun dulu pelan-pelan. Saat lu sudah ready, lu jadi entrepreneur boleh, jadi working man boleh. Karena apa? Sebetulnya hidup itu cuma pilihan. Bagi gue itu. Dan pilihan kita, lu jadi entrepreneur. Lihat di episode berikutnya dan gue jadi entrepreneur. So, sampai ketemu nanti di episode berikutnya untuk kita bisa buka dan tinjau lebih jauh terhadap. Jangan lupa kalian kasih tahu kalian lebih prefer untuk
ambil Working jalan aman man, ya. sebagai Working man, karyawan, karyawan. atau kalian berani ngambil risk Jadi untuk jadi seorang bisnismen yang Salaryman, mungkin salaryman or entrepreneur, salaryman entrepreneur or yang entrepreneur. mengejar passion. Oke, Ya, seperti jadi biasa, jangan lupa subscribe, subscribe, jangan lupa like, dan kasih komen. komen di kolom komentar yang di bawah ya. See you guys in the next episode. See you. See you.